Profil perusahaan. Nama perseroan PT Bumi Resource Tbk. Perseroan ini beralamat di PT Bumi Resource Tbk Bakti Tower, lantai 12, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Sakit, Jakarta, 12940 Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1973 berdasarkan Akte PKN nomor 124/24 November 2020. PT Bumi Resource Tbk bergerak di bidang usaha minyak, gas bumi, pertambangan, batubara, dan mineral. Lalu, perseroan ini memiliki kode saham yaitu Bumi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang overview perusahaan PT Bumi Resource Tbk, yaitu laporan posisi keuangan. Total aset perseroan menurun pada tahun 2022 di PT Bumi Resource Tbk sebesar 1% dan naik sebesar 0,81% pada tahun 2021. Penurunan kas pada tahun 2022 disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah kas yang berada di bank mengalami penurunan sebesar 5.720.164. Selain itu, pada 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah piutang usaha. Selanjutnya yaitu liabilitas. PT Bumi Resource Tbk mengalami penurunan jumlah utang usaha di tahun 2022 yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah melunasi hutang usaha kepada beberapa pihak, yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi. Hutang usaha pada tahun 2021 sebesar 171.075.743 dan pada tahun 2022 berubah menjadi sebesar 112.920.748. Kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang usaha di tahun 2022 sebesar 58.154.995 yang menyebabkan jumlah utang usaha di tahun 2022 mengalami penurunan. Sementara itu pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, total liabilitas PT Bumi Resource Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Masuk ke laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan neto. PT Bumi Resource Tbk mengalami kenaikan pada pendapatan neto pada tahun 2022 sebesar 821.866.952. Pendapatan neto diperoleh dari penjualan batu bara, emas, dan juga jasa. PT Bumi Resource Tbk mengekspor batu bara dengan nilai yang cukup besar, yaitu sejumlah 1.014.063.957, sehingga berpengaruh kepada besarnya peningkatan pendapatan di tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2020 pendapatan neto diperoleh dari penjualan batu bara, biji, dan juga jasa. Komponen selanjutnya yaitu beban pokok pendapatan. BPP dari PT Bumi Resource Tbk mengalami kenaikan sebesar 0,86% dari tahun 2020 ke tahun 2021. BPP perseroan pada tahun 2021 sebesar 806.476.329 naik menjadi 1.459.438.098. Laba bruto PT Bumi pada tahun 2021 berjumlah 201.736.646, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 370.640.946 dengan persentase peningkatan sebesar 0,54%. Kenaikan laba bruto perseroan disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan perseroan. Laba sebelum pajak penghasilan atau yang disebut juga dengan laba usaha yang berhasil didapatkan oleh PT Bumi pada tahun 2021 adalah sebesar 291.061.679. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah laba usaha yang berhasil didapatkan sebesar 694.144.908, yang artinya PT Bumi berhasil untuk meningkatkan laba usahanya sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya. Sayangnya pada tahun 2020 perusahaan tidak mengalami laba, melainkan malah mengalami rugi sebesar 322.439.419. Komponen terakhir pada laporan laba rugi yaitu laba komprehensif tahun berjalan. PT Bumi tampak telah mampu meningkatkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan perseroan mereka pada tahun 2022 yang berjumlah 556.756.846 atau meningkat sebesar 0,40% dibandingkan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah laba komprehensif ini meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan selama tahun 2022. Selain itu, karena laba neto tahun berjalan tahun 2020 mengalami rugi neto, maka laba atau rugi komprehensif tahun berjalan juga mengalami kerugian, yaitu rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 339.340.652. Dari analisis yang kami lakukan, kerugian yang cukup besar pada tahun 2020 ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga berdampak kepada penjualan karena daya beli konsumen yang menurun dan belum mampunya perusahaan untuk menyesuaikan keadaan. Dan yang terakhir adalah overview dari laporan arus kas. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional PT Bumi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar negatif 519 juta. Penurunan penerimaan kas pada aktivitas operasi utamanya dipengaruhi oleh pembayaran bunga dan beban keuangan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dibanding pada tahun 2021 yang hanya sebesar 25.311.475. Untuk arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 2022 cukup terjadi ketidakseimbangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluarnya. Sebagai contoh adalah arus kas masuk untuk investasi paling banyak adalah dari penerimaan dividen tunai yang hanya sebesar 56 jutaan. Sementara itu arus kas investasi yang keluar paling besar adalah aset keuangan lancar lainnya sebesar kurang lebih 112 juta. Yang mana bahkan memiliki nilai yang lebih besar dari kas investasi yang masuk yang terbesar. Untuk arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dari penawaran umum terbatas sebesar 1.661 jutaan dibanding tahun sebelumnya. Dan juga kenaikan utang pihak berelasi yaitu hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 236 jutaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yaitu aset. Aset PT Bumi naik karena adanya peningkatan aset lancar dan aset tetap. Sedangkan pada liabilitas, PT Bumi mengalami penurunan yaitu karena adanya penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Sedangkan pada ekuitas, PT Bumi naik karena adanya peningkatan saldo laba dan tambahan modal store. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, pendapatan, beban pokok penjualan, beban usaha dan laba usaha sama-sama mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh dari kenaikan harga batubara secara global dan rendahnya pasokan batubara akibat dari perang Rusia. Selain itu juga diakibatkan oleh beban pajak yang meningkat sebagian besar karena dari pembayaran pajak terkait dengan bunga IUPK.
Baik, yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Pada laporan ini, PT Bumi naik karena adanya peningkatan saldo laba dan tambahan modal di setor. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Penyebab arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan PT Bumi naik pada tahun 2020 hingga tahun 2022 diakibatkan oleh yang pertama, arus kas aktivitas operasi yang naik karena peningkatan laba sebelum pajak dan penyesuaian untuk depresiasi dan amortisasi. Yang kedua ada arus kas aktivitas investasi naik karena peningkatan pembelian aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi. Dan yang terakhir ada arus kas aktivitas pendanaan naik karena peningkatan pembayaran utang dan bunga. Kenaikan tren presentase pada pos aset lancar ini menunjukkan kinerja perusahaan yang memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan pada aset tidak lancar, PT Bumi selama periode 2020 hingga tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan aset lancar yaitu pada aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Penurunan tren presentase likuiditas pada PT Bumi periode tahun 2020 hingga tahun 2022 disebabkan oleh penurunan utang obligasi, utang sewa pembiayaan, dan utang bank jangka panjang yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang yang memiliki bunga yang sangat tinggi. Sedangkan pada kenaikan ekuitas PT Bumi disebabkan oleh peningkatannya laba bersih dan saldo laba ditahan yang merupakan sumber pendanaan internal untuk perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Secara keseluruhan, PT Bumi Tbk menunjukkan tren positif dalam laporan laba rugi pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan laba kotor, laba usaha, dan laba bersih dengan signifikan. Perusahaan juga berhasil menekan beban pokok penjualan dan beban usaha dengan efektif. Selain itu, perusahaan juga mencerminkan strategi dan manajemen perusahaan yang baik dalam menghadapi tantangan dan peluang industri batubara. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, rasio lancar PT Bumi Resources Tbk berada dalam posisi yang tidak baik. Lalu pada tahun 2021 terjadi penurunan rasio lancar pada PT Bumi Resources Tbk yang disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang meningkat serta rendahnya aktiva yang dimiliki. Pada tahun 2022, rasio lancar PT Bumi Resources Tbk mengalami peningkatan yang disebabkan oleh liabilitas jangka pendek perusahaan yang mengalami penurunan. Rasio margin laba kotor. Rasio margin laba kotor adalah ukuran keuntungan yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio margin laba bruto pada PT Bumi Resources Tbk tahun 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha. Lalu pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan yang terjadi karena pendapatan usaha yang meningkat yang disebabkan oleh kenaikan harga batubara secara global akibat rendahnya pasokan batubara sebagai dampak dari perang Rusia Ukraina. Rasio margin laba operasi. Margin laba operasi adalah rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa berhasil perusahaan mengkonversi pendapatan menjadi keuntungan sebelum sebagian dibayarkan sebagai pajak. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio margin laba operasi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan margin usaha. Akan tetapi, rasio margin laba operasi PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2022 mengalami penurunan yang terjadi karena adanya penurunan pada laba yang disebabkan oleh penurunan penghasilan lain-lain bersih. Rasio margin laba neto. Margin laba neto adalah persentase pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dan mengkalkulasi setiap aliran operasional dan biaya pajak. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio margin laba neto PT Bumi Resources Tbk menunjukkan hasil yang negatif. Hasil yang negatif ini diakibatkan karena adanya penurunan pada penjualan atau pendapatan usaha dan adanya kerugian pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021, rasio margin laba neto PT Bumi Resources Tbk mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan usaha dan laba neto pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022, rasio margin laba neto PT Bumi Resources Tbk kembali mengalami peningkatan yang disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan usaha dan laba neto pada tahun 2022. Penurunan nilai return on aset di tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan oleh jumlah laba rugi komprehensif total tahun berjalan yang mengalami penurunan sebesar 116,167,908, yang mana dapat diketahui bahwa jumlah laba rugi komprehensif total tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar 339, sekian, sedangkan jumlah laba rugi komprehensif total tahun berjalan pada tahun 2021 sebesar 223, sekian. Pada tahun 2022, nilai return on aset mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 7,11%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan total aset dan juga kenaikan nilai return on aset disebabkan oleh jumlah laba rugi komprehensif total tahun berjalan yang meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan tabel perbandingan nilai return on aset pada PT Bumi Resources Tbk dan PT Tembaga Mulia Semarang Tbk, dapat diketahui bahwa PT Bumi Resources Tbk memiliki kondisi return on aset yang lebih baik dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semarang Tbk, yang mana artinya adalah PT Bumi Resources Tbk lebih memiliki kemampuan dan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Pada tahun 2022, nilai return on equity mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 14,8%. Berdasarkan tabel perbandingan nilai return on equity pada PT Bumi Resources Tbk dan PT Tembaga Mulia Semarang Tbk, dapat diketahui bahwa PT Bumi Resources Tbk memiliki kondisi return on equity yang lebih baik dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semarang. Selanjutnya, rasio utang terhadap ekuitas pada PT Bumi Resources Tbk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 906,46%. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya liabilitas sewa dan juga turunnya nilai liabilitas jangka panjang lainnya. Selain itu, berdasarkan hasil analisis pada laporan tahunan 2022, penurunan yang signifikan juga terjadi karena disebabkan oleh total liabilitas pada tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan hasil tabel perbandingan, nilai rasio utang terhadap ekuitas pada kedua PT ini memiliki perbedaan yang signifikan. PT Tembaga Mulia Semarang Tbk memiliki kondisi rasio utang terhadap ekuitas yang lebih baik dibandingkan PT Bumi Resources Tbk. Nilai rasio utang terhadap total aset pada PT Bumi Resources Tbk tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,43%. Hal ini disebabkan oleh turunnya jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan nilai rasio utang terhadap total aset. Hal ini disebabkan oleh total liabilitas pada tahun 2021 sebesar 3,577 sekian, sedangkan jumlah liabilitas pada tahun 2020 sebesar 1,669 sekian. PT Tembaga Mulia Semarang Tbk memiliki kondisi rasio utang terhadap total aset yang lebih baik dibandingkan PT Bumi Resources Tbk. Arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan arus kas aktivitas operasi dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan terhadap pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan lainnya, pembayaran kepada pemerintah serta pembayaran bunga dan denda bank. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan terhadap penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari penghasilan bunga serta menurunnya pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan lain-lain. Lalu kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan signifikan dari pembayaran bunga dan beban keuangan serta pajak penghasilan terkait. Arus kas aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset tidak tetap keuangan lainnya. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap. Lalu pada tahun 2021 terjadi penurunan dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh penempatan investasi sebesar 112,5 juta US dollar. Arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya pembayaran utang
piutang sewa. Lalu pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pesatnya peningkatan pembayaran liabilitas sewa, penempatan kas di bank dibatasi penggunaannya, dan pembayaran atas pinjaman. Lalu pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh penerimaan dari penawaran umum terbatas atau PMTH-METB yang naik 584,76% dari tahun sebelumnya. Rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas PT Bumi Resource Tbk menunjukkan hasil 0,11. Hal ini menandakan bahwa PT Bumi Resource Tbk memiliki kapabilitas yang rendah dalam menyediakan kas guna menyelesaikan kewajiban karena nilai rasio kecukupan arus kas yang dihasilkan berada di bawah 1. Rasio cash investment. Rasio cash investment pada PT Bumi Resource Tbk menunjukkan hasil yang negatif dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini mengartikan bahwa PT Bumi Resource Tbk tidak dapat menghasilkan arus kas operasional yang cukup untuk membiayai investasi dalam kegiatan bisnis dan dapat mengindikasikan masalah keuangan atau ketidakmampuan perusahaan untuk memanfaatkan dana secara efisien. Arus kas bebas. Dapat diketahui bahwa PT Bumi Resource Tbk menunjukkan hasil yang negatif pada arus kas bebasnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini mengartikan bahwa PT Bumi Resource mungkin masih berjuang untuk mendanai operasi mereka dan perlu mengandalkan pembelian eksternal seperti utang untuk melanjutkan operasinya. Selanjutnya itu analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja tahun 2020 sampai tahun 2022. Berdasarkan analisis dari laporan keuangan tahunan perusahaan, sumber modal kerja meningkat dari 2020 ke tahun 2021 disebabkan oleh bertambahnya total sumber modal kerja jangka pendek dan total sumber modal kerja jangka panjang. Selain itu, penyebab turunnya nilai modal kerja di tahun 2022 disebabkan oleh total sumber modal jangka panjang. Hal ini dapat menunjukkan adanya potensi risiko keuangan dan perlu diidentifikasi serta dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan analisis terkait penggunaan modal kerja PT Bumi Resource Tbk mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2020 ke tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh penggunaan modal kerja jangka pendek dan penggunaan modal kerja jangka panjang. Selanjutnya adalah analisis sistem DuPont pada PT Bumi Resources Tbk. Yang pertama adalah tahun 2020. Nilai TATO pada tahun 2020 sebesar 23%. Ini menunjukkan bahwa PT Bumi Resources Tbk ini dalam memperoleh labanya belum cukup baik, di mana yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memunculkan liabilitas perusahaan. Yang kedua, nilai NPM-nya sebesar minus 43%. Minus ini berarti negatif, menghasilkan laba bersih dari penjualan yang sangat buruk atau di bawah. Ini juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya nilai ROI pada tahun 2020 sebesar minus 10%. Negatif berarti nilainya. Ini menunjukkan bahwa pada perusahaan ini dalam hal total biaya investasi tidak dapat dikembalikan. Ini juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang keempat, nilai IM sebesar 2.585%. Ini sangat tinggi. Berarti semakin kecil pendanaan yang digunakan untuk membiayai aset pada perusahaan ini. Ini juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya nilai ROE-nya sebesar minus 254%. Ini juga minus yang berarti itu keefektivitasannya kurang. Ini juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang kedua adalah pada tahun 2021. Nilai TATO-nya sebesar 24%. Ini sudah naik 1%, tetapi masih disebabkan dampak dari COVID-19 yang pada tahun sebelumnya. Yang kedua, nilai NPM-nya sebesar 22%. Ini sudah naik yang disebabkan oleh kenaikan volume batubara dan peningkatan permintaan pasar. Yang ketiga adalah nilai ROI sebesar 5%. Ini menunjukkan bahwa nilainya bersifat positif yang disebabkan oleh target pasar yang sudah meningkat dan tujuan pemasaran yang lebih baik ke depannya. Yang keempat adalah nilai IM sebesar 653. Ini menunjukkan bahwa PT Bumi Resources Tbk ini sama juga masih kecil dalam proses pendanaan atau membiayai asetnya. Yang terakhir, nilai ROE-nya itu sebesar 35%. Ini berarti dana untuk investasi pemegang sahamnya itu kurang efektif. Yang terakhir tahun 2022, nilai TATO-nya sebesar 40%. Ini sudah sangat baik. Yang dimana ini perusahaan ini sudah bisa membayar liabilitasnya dibandingkan tahun 2020. Nilai NPM-nya sebesar 30%. Ini sudah sangat baik juga disebabkan oleh kenaikan harga volume batubara, COVID yang sudah berkurang. Yang ketiga, nilai ROI-nya itu sebesar 12%. Ini menunjukkan bahwa dari tujuan pemasarannya sudah ditingkatkan. Yang keempat adalah nilai IM sebesar 159%. Ini artinya juga masih kecil dananya yang digunakan untuk membiayai asetnya. Yang terakhir, nilai ROE-nya sebesar 20%. Ini menunjukkan sudah bersifat positif. Positif ini artinya walaupun positif tetapi turun sebesar 15%. Ini harus diperhatikan kembali. Perusahaan ini harus berhati-hati untuk kedepannya. Sekian analisis sistem DuPont PT Bumi Resources Tbk. Selanjutnya yaitu analisis dari break-even point. Sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk membuat analisis break-even point atau BEP diperlukan adanya informasi tentang biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan jumlah unit penjualan. Sementara itu, informasi yang disebutkan di atas dan beberapa informasi tambahan lainnya tidak memungkinkan untuk diketahui dengan hanya berdasarkan sumber dari laporan keuangan. Untuk itu, kami memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk menentukan apakah barang yang dijual oleh PT Bumi Resource Tbk mencapai titik impas. Kami memutuskan untuk menggunakan analisis rasio perputaran persediaan yang dimana diketahui bahwa jika rasio perputaran persediaan bernilai sama dengan 1, itu berarti break-even point. Untuk itu, di sini kami akan melakukan perhitungan rasio perputaran persediaan terhadap seluruh produk yang dijual oleh PT Bumi Resource Tbk pada tahun 2020 hingga 2022. Selain itu, kami menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan analisis mendalam dan lebih lanjut karena tidak memungkinkannya diketahui nominal break-even point untuk setiap produk yang dijual dan hanya dapat ditentukan apakah produk tersebut mencapai titik impas atau tidak. Selanjutnya, untuk rumus rasio perputaran persediaan adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Selanjutnya dari rumus rasio perputaran persediaan yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dan dibagi 2, kita dapat menentukan hasil dari rasio perputaran untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio perputaran persediaan untuk batubara adalah sebesar 25,03, rasio perputaran persediaan untuk suku cadang dan bahan bakar sebesar 12,31, dan rasio perputaran untuk persediaan biji emas sebesar 5,18. Pada tahun 2021, rasio perputaran persediaan untuk batubara sebesar 6,35, untuk suku cadang dan bahan bakar sebesar 13,97, dan untuk biji emas sebesar 7,62. Dan yang terakhir, rasio perputaran persediaan pada tahun 2022 untuk batubara sebesar 33,5, dan yang kedua perputaran persediaan untuk suku cadangan bahan bakar sebesar 15,02, dan yang terakhir rasio perputaran persediaan untuk biji emas sebesar 6,65.